Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12 demikian. Sesudah kematian Ahab, Moab memberontak terhadap Israel. Pada suatu hari Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria sehingga jatuh sakit. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, tanyakanlah kepada Baal-Zebub ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, orang Tisbe, "Pergilah, segera menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baal-Zebub ilah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu Elia pergi. Ketika utusan itu kembali kepada raja, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sudah kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh bertanya kepada Baal-Zebub ilah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Ia bertanya kepada mereka, "Bagaimana rupa orang yang datang menemui kamu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Kata raja, "Itu Elia orang Tisbe." Lalu raja mengutus orang perwira dengan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Perwira itu naik menemui Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit dan berkata kepadanya, "Abdi Allah, raja bertita, turunlah." Jawab Elia kepada perwira itu, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi kepadanya seorang perwira lain dengan ke-50 anak buahnya. Katanya kepada Elia, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." Tetapi jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api Allah dari langit
dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Israel pernah terpecah menjadi dua kerajaan. Utara namanya Israel, ibu kotanya Samaria. Selatan namanya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Raja Israel pada waktu Nabi Elia diutus Tuhan adalah Raja Ahazia. Dalam cerita tadi dikatakan bahwa Raja Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria sehingga jatuh sakit. Ketika Raja Ahazia ini sakit, dia menyuruh utusan-utusan dengan pesan, pergilah tanyakan kepada Baalsebub ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Israel sudah punya hukum Taurat. Dan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Raja Ahazia bukannya menyuruh orang bertanya kepada nabi yang ada di Israel, malah dia menyuruh orang utusan-utusan untuk bertanya kepada Baalsebub ilah di Ekron. Oleh sebab itu malaikat Tuhan berfirman kepada Elia orang Tisbe, pergilah segera menemui utusan-utusan raja dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baalsebub ilah di Ekron. Bapak Ibu Saudara, ayat 4 pembacaan kita dikatakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu Elia pergi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus nabi-nabinya, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Yehuda. Tetapi raja-raja yang memimpin bangsa Israel bukannya mendengarkan nabi yang diutus oleh Tuhan, malah pergi bertanya kepada Baalsebub ilah di Ekron. Tuhan marah sehingga malaikat Tuhan berfirman kepada Elia untuk menemui utusan-utusan raja, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau pergi bertanya kepada Baalsebub ilah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu disampaikan kepada umatnya, selalu diperdengarkan kepada umatnya. Ketika umat itu mengindahkan firman Tuhan, maka umat itu selamat dan diberkati. Tetapi ketika melalaikan akan firman Tuhan, maka Tuhan marah, Tuhan murka. Seperti yang terjadi dengan Ahazia. Bukannya dia mengutus orang untuk bertanya kepada nabi, dia mengutus orang untuk bertanya kepada Baalsebub ilah di Ekron, sehingga Tuhan murka. Dan Tuhan bilang bahwa melalui Nabi Elia Tuhan berfirman, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Dan itu terjadi. Ketika
raja mengutus perwira untuk memanggil Elia dengan titah supaya Elia turun dari bukit tempat dia duduk-duduk. Elia berkata, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau beserta ke-50 anak buahmu." Demikian juga raja mengutus perwira kedua dengan 50 anak buah dan berkata, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." Jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu. Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya." Jadi ada rencana, mungkin rencana ya jahat dari Raja Ahazia untuk menghabisi Nabi Elia. Tetapi perwira pertama yang diutus dengan ke-50 anak buah mati dengan api dari langit. Perwira kedua yang diutus dengan ke-50 anak buah juga mati dengan api dari langit. Dan raja mengutus perwira ketiga dengan 50 anak buah. Ketika perwira itu sampai kepada Elia, dia tidak sombong. Dia berkata, dia sampai dan dia menemui Elia dan dia berkata, "Kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu." Perwira ketiga yang datang, dia berlutut di depan Elia dan memohon supaya Elia jangan mengapa-apakan mereka. Dan malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Saat itu juga Raja Ahazia mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk diindahkan. Hukum Tuhan disampaikan kepada kita untuk diindahkan. Tetapi apabila orang tidak mengindahkan firman Tuhan, orang tidak mengindahkan perintah Tuhan, malah memusuhi utusan Allah, malah memusuhi nabi yang diutus oleh Tuhan, maka Tuhan murka. Dan saat itu juga langsung mati. Raja Ahazia, Raja Israel langsung mati di depan Nabi Elia. Saudara-saudara, firman Tuhan diperdengarkan kepada kita untuk diindahkan supaya kita terpelihara dengan baik, supaya kita diberkati dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah berfirman kepada kami di pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami, berkati kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.